warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Mahira Yuanisa. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian wacana dan batasan wacana. Terima kasih. Wacana. Wacana adalah salah satu bagian dari strata kebahasaan yang menduduki posisi tertinggi. Berdasarkan pernyataan itu, dapat dikatakan bahwa wacana merupakan satuan bahasa terlengkap yang dalam hierarki gramatikal merupakan satuan gramatikal tertinggi atau terbesar. Batasan wacana. Menurut Tarigan 1987 adalah berusaha membatasi wacana dengan cara menguraikan wacana berdasarkan unsur penting yang terdapat di dalamnya. Unsur-unsur penting wacana sebagai berikut. 1. Satuan bahasa. 2. Terlengkap terbesar klausa. 3. Di atas kalimat klausa. 4. Teratur, tersusun rapih, rasa kohesi. 5. Berkesinambungan, kontinuitas. 6. Rasa kohesi, rasa kepaduan. 7. Lisan, tulis. 8. Awal dan akhir yang nyata. Perkenalkan, nama saya Tera Dwi Lestari. Saya akan membahas tentang struktur wacana. Struktur wacana. Sebagai sebuah struktur, setiap bagian wacana itu memiliki fungsi tersendiri. Kepala wacana. Kepala wacana adalah bagian paling atas dari sebuah wacana yang berupa judul. Tubuh wacana. Tubuh wacana dalam surat kabar berfungsi sebagai pemaparan isi wacana. Bagian akhir atau penutup wacana. Bagian akhir wacana ialah berfungsi sebagai penanda akhir wacana. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tri Hardiana Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang tipe-tipe wacana. Terima kasih. Tipe wacana. Eugene mengatakan bahwa setiap bahasa mempunyai beberapa tipe wacana yang berbeda-beda. Antara lain, ada 5 tipe wacana, yaitu yang pertama ada narasi, yang kedua ada konversasi, yang ketiga ada komposisi. Selanjutnya, yang keempat ada deklamasi, dan yang terakhir ada puisi. Kita akan membahasnya satu persatu dimulai dari narasi. Narasi adalah salah satu jenis pengembangan paragraf dalam sebuah tulisan yang rangkaian peristiwa dari waktu ke waktu dijabarkan dengan urutan awal, tengah, dan akhir. Selanjutnya ada konversasi. Percakapan yang didasarkan pada aturan-aturan
dan prinsip-prinsip tertentu yang sangat mempengaruhi hasil dari percakapan yang sedang dilakukan. Selanjutnya ada komposisi. Komposisi adalah proses penggabungan dasar dengan dasar, biasanya berupa akar maupun bentuk berimbuhan dasar untuk mewadahi suatu konsep yang belum tertampung dalam sebuah kata. Selanjutnya ada deklamasi. Deklamasi adalah membawa makna, membaca sesuatu hasil sastra yang berbentuk puisi dengan lagu atau gerak tubuh sebagai alat bantu. Selanjutnya yang terakhir ada puisi. Puisi merupakan suatu karya sastra berupa ungkapan isi hati penulis di mana di dalamnya ada irama, lirik, rima, dan ritme pada setiap barisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirta Farid. Di sini saya akan membahas tentang jenis wacana. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini seperti yang dibahas sebelumnya, saya akan membahas tentang jenis wacana. Ada 4 macam jenis wacana. Kita mulai dari yang pertama. Pertama, berdasarkan bentuk atau jenisnya. Yang kedua, berdasarkan apakah wacana itu disampaikan dengan media tulis atau media lisan. Yang ketiga, berdasarkan cara atau cara menuturnya. Dan yang keempat, berdasarkan sifat. Oke, lanjut. Pertama, kita akan membahas tentang wacana berdasarkan jenis atau bentuknya. Ada 4 macam. Apa sajakah itu? Yang pertama, ada wacana deskripsi. Wacana deskripsi yaitu karangan yang menggambarkan suatu objek berdasarkan hasil pengamatan, perasaan, dan pengalaman penulisnya. Yang kedua, yaitu wacana narasi. Narasi adalah cerita yang didasarkan pada urutan-urutan suatu kejadian atau peristiwa. Yang ketiga, wacana eksposisi, yaitu karangan yang memaparkan atau menjelaskan secara terperinci, memaparkan sesuatu dengan tujuan memberikan informasi dan memperluas pengetahuan kepada pembacanya. Dan yang keempat ada yaitu wacana argumentasi, yaitu karangan yang berisi pendapat, sikap, atau penilaian terhadap suatu hal yang disertai dengan alasan, bukti-bukti, dan pernyataan-pernyataan yang logis. Selanjutnya, kita akan membahas wacana berdasarkan disampaikannya dengan media tulis
atau media lisan? Yaitu 1. Wacana tulis. Wacana tulis written discourse adalah jenis wacana yang disampaikan melalui tulisan. Selanjutnya ada yaitu wacana lisan. Wacana lisan spoken discourse adalah jenis wacana yang disampaikan secara lisan atau langsung dengan bahasa verbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akila Sasabila. Di sini saya akan menjelaskan jenis wacana berdasarkan sifat dan cara menuturnya. Terima kasih. Selanjutnya, wacana berdasarkan cara atau cara menuturnya terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama, wacana monolog. Wacana monolog adalah jenis wacana yang dituturkan oleh satu orang. Bentuk wacana monolog antara lain adalah pidato, pembacaan puisi, pembacaan berita, dan sebagainya. Yang kedua ada wacana dialog. Wacana dialog adalah jenis wacana yang dituturkan oleh 2 orang atau lebih. Jenis wacana ini bisa berbentuk tulis maupun lisan. Bentuk wacana dialog antara lain dialog ketoprak, lawakan, dan sebagainya. Wacana berdasarkan sifat. Wacana berdasarkan sifat dibagi menjadi 2. Yang pertama wacana fiksi dan yang kedua wacana non-fiksi. Wacana fiksi adalah yang bentuk dan isinya berorientasi pada imajinasi. Bahasanya menganut aliran konotatif, analogis, dan multi-interpretable. Umumnya, penampilan dan rasa bahasanya dikemas secara literal atau estesis. Di samping itu, tidak menutup kemungkinan bahwa karya-karya fiksi mengandung fakta dan bahkan hampir sama dengan kenyataan. Wacana non-fiksi disebut juga wacana ilmiah. Jenis wacana ini disampaikan dengan pola dan cara-cara ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Penggolongan wacana fiksi ada 3 jenis, yaitu yang pertama ada wacana prosa. Wacana prosa adalah wacana yang disampaikan atau ditulis dalam bentuk prosa. Wacana ini dapat berbentuk tulis atau lisan, novel, cerita pendek, artikel, makalah, buku, laporan penelitian, skripsi, tesis, disertasi, dan beberapa bentuk kertas kerja dapat digolongkan sebagai wacana prosa. Lalu wacana puisi. Wacana puisi adalah jenis wacana yang dituturkan atau disampaikan dalam bentuk puisi. Lagu, tembang geguritan Jawa, dan sejenisnya merupakan contoh-contoh wacana puisi. Yang ketiga ada wacana drama. Wacana drama adalah
jenis wacana yang disampaikan dalam bentuk drama. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dejita. Saya akan membahas tentang tujuan wacana. Selamat menyaksikan. Tujuan wacana. Yang pertama, keinginan untuk memberi informasi kepada orang lain dan memperoleh informasi dari orang lain mengenai suatu hal. Yang kedua, keinginan untuk meyakinkan seseorang mengenai suatu kebenaran atau suatu hal, dan lebih jauh mempengaruhi sikap dan pendapat orang lain. Yang ketiga, keinginan untuk menggambarkan atau menceritakan bagaimana bentuk atau wujud suatu benda atau objek, atau mendeskripsikan cita rasa suatu benda, hal, atau bunyi. Yang keempat, keinginan untuk menceritakan kepada orang lain kejadian atau peristiwa-peristiwa yang terjadi, baik yang dialami sendiri maupun yang didengar dari orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratabila Bagi. Di sini saya akan menjelaskan tentang kohesi. Selamat menyaksikan. Kohesi. Kohesi merupakan aspek formal bahasa dalam wacana. Dengan itu, kohesi adalah organisasi sintaktik. Organisasi sintaktik ini merupakan wadah kalimat-kalimat yang disusun secara padu dan juga padat. Dengan susunan demikian, kohesi adalah hubungan di antara kalimat di dalam sebuah wacana, baik dari segi tingkat gramatikal maupun dari segi tingkat leksikal tertentu. Kaidah kohesi. Satu, perujuk. Perujukan atau rujukan ini ialah merujuk kepada unsur sebelum atau selepas yang berkaitan dengan hubungan semantik. 2. Pengganti. Penggantian adalah pengambil alihan atau pertukaran bagi sesuatu segmen, kata, frasa, atau klausa oleh kata ganti yang lainnya. 3. Pengguguran. Pengguguran adalah proses penghilangan kata atau satuan-satuan kebahasaan lain. Elipsis juga merupakan penggantian unsur kosong atau zero, yaitu unsur yang sebenarnya ada tetapi sengaja dihilangkan atau disembunyikan. 4. Konjungsi. Konjungsi ini juga dikenal sebagai kata penghubung. 5. Kohesi leksikal. Piranti kohesi leksikal berupa kata atau frasa bebas yang mampu mempertahankan hubungan kohesif dengan kalimat, mendahului atau mengikuti. Assalamualaikum, saya Anisha Dwi Kusuma. Saya akan membahas tentang koherensi dan juga jenis-jenis koherensi. Terima kasih. Koherensi. Menurut Erianto tahun 2003, koherensi adalah
pertalian atau jalinan antara kata atau kalimat dalam sebuah teks. Menurut Lebov tahun 1965, suatu ujaran dikenal sebagai koheren atau tidak dengan ujaran lain di dalam percakapan, bukan karena hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya, tetapi dengan adanya reaksi tindak ujaran yang terdapat dalam ujaran kedua terhadap ujaran sebelumnya. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis koherensi. Yang pertama ada koherensi berpenanda. Lalu yang kedua ada koherensi tidak berpenanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diar Ilham Ruspandi. Saya di sini akan membahas tentang macam-macam koherensi berpenanda. Terima kasih. Macam-macam koherensi berpenanda, yaitu ada 6 macam koherensi berpenanda. 1. Hubungan, makna, adisi. 2. Hubungan, makna, kontras. 3. Hubungan, makna, kausalitas. 4. Hubungan, makna, kondisi. 5. Hubungan, makna, konklusi. 6. Hubungan, makna, intensitas. Satu. Hubungan, makna, adisi. Hubungan makna adisi atau penambahan ditandai oleh penggunaan kata-kata seperti dan, juga, lagi pula. Contoh, Pak Wijo mempunyai 2 orang anak. 2 orang anak ini sedikit-sedikit mempunyai pegangan kepandaian. Lagi pula, Pak Dijo selalu menuntun anak-anaknya ke perilaku yang baik. Sudah sesuai jika 2 anak itu menjadi anak baik. 2. Hubungan, makna, kontras. Hubungan makna kontras atau perlawanan ditandai oleh penggunaan kata-kata seperti akan tetapi, padahal, sebaliknya. Contoh, Pak Joko sekarang sudah bekerja dan gajinya sudah dapat untuk hidup. Akan tetapi dia belum memikirkan rumah tangganya. Sebaliknya, Karsono, adiknya Pak Joko yang masih merepotkan orang tuanya, sudah merengek dinikahkan. 3. Hubungan, makna, kausalitas. Hubungan, makna, kausalitas atau sebab akibat ditandai oleh penggunaan kata-kata seperti karena, itu, sebenarnya. Karena, contoh, pasukan andalan kerajaan Sigalo dapat diboyong pulang. Yang dapat memboyong ialah seorang Manggala Yuda Sigalo. Oleh karena itu, Raja Sigalo sangat senang hatinya. Manggala Yuda itu mendapat hadiah dari Raja Sigalo. 4. Hubungan, makna, kondisi. Hubungan, makna,
kondisi atau pengadaian ditandai oleh penggunaan kata-kata seperti andai kata asal seperti itu. Contoh, dua orang kesatria tadi hatinya sangat panas, keduanya sangat tidak dapat menerima bahwa pangkat Manggalayuda sampai terpegang oleh Guntur Geni. Oleh karena itu, pada malam kesatria kembar itu ingin berhadapan dengan Guntur Geni. Andai kata jika dua kesatria itu kalah, mereka dapat menerima sebab mereka merasa mempunyai kesaktian yang tangguh dari pemberian gurunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Taufik Rahman dari kelas 4A PGSD. Di sini saya akan membahas dan melanjutkan tentang koherensi berpenanda dari bagian 5 sampai 7 dan membahas tentang koherensi tidak berpenanda. Di sini saya akan melanjutkan bagian dari macam-macam koherensi berpenanda. Di antaranya 5. Hubungan makna konklusi. Hubungan makna konklusi atau kesimpulan ditandai oleh penggunaan kata-kata seperti jadi, akhirnya. Contoh, ada sedikit ketenangan karena pembudi ternyata luhur budinya. Walaupun adiknya nakal dan dia sangat marah, cintanya terhadap saudaranya tidak hilang. Jadi seandainya ada kejadian yang tidak menyenangkan, pembudi pasti mau memikirkannya. Yang keenam, hubungan makna intensitas. Hubungan makna intensitas atau penyangatan ditandai oleh penggunaan kata-kata bahkan, malahan, atau justru terlebih. Contoh, Kadarwati memang sedang sakit. Dia enggan duduk-duduk karena badannya terasa lemas. Oleh karena itu, sudah beberapa hari dia tidak tampak berjalan-jalan. Justru sudah 3 hari ini Kadarwati tidak dapat bangun. 7. Hubungan makna validitas. Hubungan makna validitas atau pengesahan ditandai oleh penggunaan kata-kata seperti benar, sesungguhnya, sebenarnya. Contoh, Darwati sering bertemu dengan Sulistia. Kadang-kadang ia tampak menyandari Sulistia. Jika sedang bercakap-cakap, keduanya saling mengasihi dan tampak rukun. Sebenarnya Darwati tertarik dengan pria tampan itu. Selanjutnya, koherensi tidak berpenanda. Koherensi yang tidak ditandai dengan konjungsi, namun dipahami dari hubungan antar kalimatnya. Contohnya, Danarsi sudah menjadi istri Sudirman. Sudirman lebih tentram hatinya. Sudirman sering tidak pulang. Danarsi menjadi susah, badannya menjadi kurus. Danarsi menjadi sakit.